Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Terima kasih sebelumnya karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara ini. Perkenalkan, saya Sakia Karima dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar Angkatan 2024 yang akan melakukan wawancara hari ini. Wawancara ini dilakukan untuk keperluan praktikum wawancara klinis. Dalam wawancara ini, saya akan menanyakan beberapa hal terkait pengalaman hidup, latar belakang, serta hal-hal yang mungkin sedang Anda rasakan. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, jadi Anda bisa menjawab dengan bebas sesuai pengalaman Anda. Semua informasi yang Anda sampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan pembelajaran. Jika ada pertanyaan yang membuat Anda merasa tidak nyaman, Anda boleh memilih untuk tidak menjawab. Wawancara ini akan berlangsung sekitar 60 menit. Apakah Anda bersedia untuk melanjutkan wawancara ini? Ya, saya bersedia. Baik, pertama saya akan menanyakan mengenai identitas diri Anda. Pertama, siapa nama Anda? Nama saya Satul Sayan Syarif, bisa dipanggil Sayan. Jenis kelamin? Jenis kelamin perempuan. Tempat tanggal lahir? 12 Februari 2006 di Kabupaten Bulukumba. Anak keberapa? Anak pertama dari 3 bersaudara. Jumlah saudara? Saya bersaudara 3 orang. Saya anak pertama, yang kedua cowok, yang ketiga cewek. Alamat rumah? Di BTN Somba 3, Blok C nomor 10, Kabupaten Bulukumba. Nomor telepon? Nomor telepon 081 241 443 794. Agamanya? Islam, Suku bangsa? Bugis. Baik, sekarang saya akan menanyakan mengenai pendidikan terakhir. Jenjang dari TK, lokasinya di mana dan tahun lulusnya kapan? Saya TK di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di TK Bayangkari. Tahun lulus itu 2011. Baik, SD? SD di SDN Negeri 21 Tanah Kongkong di Kabupaten Bulukumba juga. Itu tahun lulusnya 2016. SMP? SMP di SMPN Negeri 2 Bulukumba. Tahun lulus 2019. SMA? SMA di SMA Negeri 8 Bulukumba, tahun lulus 2024. Baik, saya akan menanyakan mengenai prestasi Anda. Jenis prestasinya apa, juara atau tingkat, dan tahun berapa? Saya pernah mendapatkan prestasi seperti 3 besar di peringkat 3 besar dalam kelas dan peringkat 3 besar seangkatan itu waktu SMA pada tahun 2021. Saya dan 2022 dan sampai 2024 itu masih 3 besar. Baik, apakah Anda sedang bekerja? Belum Status perkawinan Anda? belum menikah. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan mengenai keterangan orang tua Anda. Namanya ayah Anda siapa dan nama ibunya siapa? Nama ayah saya Fandi Syarif, ibu saya Pahira. Usianya berapa? Usia ayah 48, ibu 49. Pendidikan terakhirnya? Ayah pendidikan terakhirnya itu SMA, ibu itu S1 Bahasa Indonesia. Pekerjaannya? Pekerjaan saat ini ayah itu bekerja sebagai seorang satpam di Bank BNI Bulukumba, sedangkan ibu itu bekerja sebagai seorang guru di tempat di mana saya SD. Baik, alamatnya di mana? Alamatnya sama di BTN Somba 3 Blok C nomor 10 Kabupaten Bulukumba. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan mengenai keluhan. Saat ini, hal apa yang paling mengganggu atau menjadi keluhan bagi Anda? Hal yang sangat mengganggu untuk saat ini itu seperti overthinking, salah satunya. Overthinking yang secara berlebihan dan konstan itu terus secara menerus selalu terjadi setiap malam. Dan yang mengganggu juga itu salah satunya seperti kayak saya susah untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya apa dalam hatiku. Baik, bisa Anda ceritakan lebih lanjut mengenai keluhan yang sedang Anda rasakan tersebut? Nah, itu dari keluhan yang saya susah mengungkapkan isi yang sebenarnya saya ungkapkan ke orang. Saya bilang semua, tapi hal tersebut saya pilih pendam dan itu akhirnya menjadi kayak penuh dalam diriku, jadi overthinking. Berakhir kepada overthinking dan itu buat Kak cukup terganggu
karena sampai mengganggu aktivitas-aktivitasku. Baik, apa yang membuat Anda merasa bahwa keluhan ini cukup penting untuk diceritakan? Nah, ini cukup penting untuk diceritakan karena keluhan ini sudah terjadi secara terus-menerus. Hampir mengganggu semua aktivitas kehidupan saya yang kayak seperti kampus itu. Saya di kampus sudah terganggu dengan overthinking itu karena setiap overthinking itu setiap malam itu kurang bisa tidur sampai pagi. Dan kalau ada kuliah pagi kan itu kan cukup terganggu. Dan untuk yang susah mengungkapkan isi hati itu sangat-sangat mengganggu Mi, dan harus diceritakan karena pernah terjadi saya gara-gara susah untuk cerita sebenarnya tiba masanya saya meledak dan tidak sesuai tempat. Baik, ketika keluhan tersebut muncul, biasanya perasaan apa yang Anda rasakan? Perasaan yang dirasakan ketika keluhan itu muncul kayak campur aduk, ada semua di dalamnya, kayak sedih, merasa tidak berguna dan merasa kayak tidak ada gunanya dalam di sini. Terus kayak merasa saya salahkan diriku, merasa yang kayak semuanya ini tuh karena salahku. Baik, apakah keluhan tersebut mempengaruhi aktivitas Anda sehari-hari? Sebagai seorang mahasiswa tentunya ini berpengaruh nih, karena aktif mahasiswa yang kayak aktivitasnya itu pagi sampai sore, bahkan sampai malam, terus malamnya lagi kita nggak bisa tidur gara-gara itu nih, gara-gara overthinking itu. Baik, kira-kira sejak kapan Anda mulai merasakan keluhan tersebut? Keluhan ini sudah saya rasakan sejak lama, mungkin sejak saya di bangku perkuliahan, namun yang paling parahnya itu akhir-akhir ini sekitar seminggu terakhir. Baik, apakah Anda masih ingat bagaimana awal mula keluhan tersebut muncul? Saya tidak ingat bagaimana awalnya keluhan ini muncul. Cuman yang saya ingat itu keluhan ini sering muncul ketika saya merasa kayak orang yang saya butuhkan itu tidak pergi begitu. Terus hal itu juga muncul seharusnya bisa jadi juga ketika saya lagi berkelahi sama orang, terus itu orang dia bilangin semua ke saya, dia bilang semua apa salahnya saya, tapi saya sebenarnya bisa balikin ya, orang bilang ini bukan di salahku, ada juga salahmu di dalam sini, cuman itu tidak saya bilang. Saya pilih pendam itu, dan itu pada saat saya pulang ke rumah saya pikir dan lucunya tiba-tiba biasa kalau sudah berlarut-larut tiba-tiba biasa saya kayak bicara sendiri, nggak sadar, secara nggak sadar begitu. Saya ungkapkan, baru keluar apa yang seharusnya tadi saya bilang ke orang itu saat bertengkar, baru saya bilang saat saya sendiri. Baik, apakah ada peristiwa tertentu yang menurut Anda berkaitan dengan munculnya keluhan tersebut? Ya itu mungkin saat ndak baku saat berkelahi sama satu orang yang itu tadi, Dan sangat berpengaruh di kehidupan Anda? Iya. Baik, dari awal muncul sampai sekarang, apakah keluhan tersebut berubah, misalnya semakin berat atau justru berkurang? Kayaknya semakin berat, karena kan tadi saya bilang ini keluhan muncul saat saya di bangku perkuliahan. Terus lama-kelamaan keluhan ini sampai mengarah ke fisik. Saya bisa, kalau hal ini kayak terulang lagi, saya berkelahi lagi dengan orang yang saya maksud tadi, saya tetap tidak bisa apa-apa. Kalau berkata saya tetap tidak bisa mengeluarkan satu kata. Cuman yang saya rasakan, tubuhku itu dingin sampai pokoknya kayak
dingin dan gemetar. Itu sekarang sudah di fase itu. Baik, ketika keluhan tersebut muncul, biasanya apa yang Anda lakukan untuk mengatasinya? Nah, untuk mengatasinya itu saya cukup diam saja, karena saya tipe orang yang enggak tahu. Saya sebenarnya enggak tahu, karena saya tetap tidak bisa ungkapkan apa yang sebenarnya ada dalam diriku, apa yang seharusnya saya katakan. Jadi saya memilih diam dan menghindar itu. Baik, sekarang saya akan menanyakan mengenai latar belakang keluarga Anda. Pertama, bisa Anda ceritakan mengenai keluarga Anda, siapa saja anggota keluarga yang tinggal bersama Anda? Saya punya bapak, ibu, saya anak pertama, anak kedua ada adik saya cowok, adik saya lagi yang ketiga ada cewek. Semuanya itu masih kecil dan semuanya sama-sama tinggal di rumah. Namun saya sendiri merantau sendiri di Kabupaten di Makassar karena kuliah. Jadi saya tinggal sendiri di Makassar, berjauhan dengan keluarga saya yang tinggal di sini sama-sama. Baik, bagaimana hubungan Anda dengan ayah Anda? Hubungan saya dengan ayah saya mungkin bisa dikatakan cukup baik, cuman selayaknya ayah dan anak, ada suatu waktu yang permasalahan yang bikin kita belum bisa untuk tidak pernah baku bicara. Cuman setelah itu baik lagi. Berarti Anda dengan ayah Anda itu tidak saling terbuka? Iya, saya dalam satu rumah kurang untuk menanyakan bagaimana perasaan yang kita rasa. Bagaimana hubungan Anda dengan ibu Anda? Kurang lebih sama seperti ayah saya, tapi lebih dekat sama ibu karena mungkin sama-sama perempuan dan ada beberapa hal yang kayak percintaan atau dalam segi pertemanan itu kalau ke ibu saya cerita, cuman ke ayah tidak. Baik, bagaimana hubungan Anda dengan saudara-saudara Anda? Kalau hubungan dengan saudara yang kedua itu yang cowok itu cukup awkward karena jarang, dan sekarang dia sudah besar jadi kayak dia banyak kepentingannya di luar dan jarang bertemu, tapi ya jarang bicara. Tapi untuk saudara yang ketiga itu karena masih kecil jadi kayak masih sangat manis sekali hubungannya. Baik, apakah dalam keluarga pernah terjadi konflik atau pertengkaran tertentu? Pernah. Tapi konfliknya itu mungkin antara kedua orang tua yang menurutku belum siap jadi orang tua sampai saat ini. Baik, jika terjadi konflik, biasanya bagaimana cara keluarga Anda menyelesaikannya? Kalau dari yang saya lihat dari masing-masing keluarga itu cara menyelesaikannya itu, kalau ibu itu tipe orang yang diam. Dia bilang tapi dia setelah bilang semuanya apa yang isi hatinya, dia diam. Setelah itu, tapi kalau ayah begitu juga, dia bilang semuanya apa yang ada di dalam pikirannya, dalam hatinya dia keluarkan semua pada saat mereka konflik. Cuman ayah lebih ke kayak memilih untuk menepi atau keluar dari rumah. Sedangkan kalau saya ingat sekali pada saat terjadi konflik itu, adik saya yang ketiga dia itu memilih menangis dan masuk ke dalam kamar. Dan saya sebagai seorang kakak, saya masuk ke dalam kamar juga mengikuti adik saya. Perasaan adik yang saya pikir di situ. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan mengenai riwayat pengasuhan Anda. Sewaktu kecil, siapa yang paling banyak mengasuh atau merawat Anda? Sewaktu kecil itu saya diasuh oleh nenek. Dari kecil, dari baru lahir saja saya sudah diasuh oleh seorang nenek. Karena ibu dan ayah saya itu sama-sama orang pekerja, dia pekerja.
Jadi saya diasuh sama nenek, bahkan saya hampir dibilang tinggal sama beliau. Saya baru balik ke rumah itu sekitar umur 5 tahun. Itu baru saya biasa sesekali mengunjungi ibu saya, tapi sebelum itu saya diasuh sama nenek. Baik, bagaimana cara orang tua Anda mendidik atau mengasuh Anda? Orang tua saya bukan tipikal orang tua yang strict parents, cuman kalau dia menurutnya sudah berlebihan itu dia bakalan tanya, dia bakalan nasihati, cuman bukan juga orang tua yang keras. Dia serahkan sepenuhnya dengan anaknya, dan orang tua saya tipikal orang tua yang kalau kamu mau sesuatu, kamu harus paham bahwa itu tidak bisa didapatkan dengan mudah. Menurut Anda, bagaimana perasaan Anda saat diperlukan seperti itu oleh orang tua? Menurut saya itu rasanya campur aduk, karena orang tua itu memperlakukan saya ada baiknya, ada kurangnya. Karena itu tadi, menurut saya orang tua saya juga belum sepenuhnya siap menjadi orang tua. Tapi kalau baiknya itu ya saya senang diperlakukan seperti itu, karena diberi kebebasan untuk memilih apa yang mau saya pilih. Cuman kurangnya itu saya tidak pernah ditanya hal sekecil apapun mengenai apa yang saya rasakan, dan itu menurut saya kayak tidak. Bisa Anda ceritakan lebih detail tentang pengalaman tersebut? Pengalaman tersebut berawal dari pola asuh orang tua saya. Mungkin karena ibu saya juga sama-sama anak pertama dan bapak saya juga sama-sama anak pertama. Jadi kita sama-sama keras, sama-sama egois. Jadi di dalam keluarga saya itu kurang untuk mempertanyakan hal-hal yang apa yang sedang kita rasakan, menurutku begitu. Dan adik-adik saya pun sepertinya merasa seperti itu, makanya saya berusaha sebagai seorang kakak untuk menutupi semua kekurangan orang tua saya, pola asuh orang tua saya ke adik saya. Saya mencoba, jadi sekarang saya sudah mencoba kayak, ternyata seharusnya orang tua aku tuh melakukan ini ke adikku, jadi saya yang lakukan. Menurut Anda, bagaimana perhatian yang diberikan oleh orang tua kepada Anda? Kalau dari segi perhatian itu cukup, karena perhatian yang saya maksud itu dia memenuhi semua kebutuhanku. Itu termasuk perhatian menurutku. Jadi kalau perhatian menurutku cukup. Apakah ada kejadian tertentu yang paling Anda ingat terkait pengasuhan orang tua? Ada. Itu kalau dari sisi baiknya itu saya suka maceku kalau saat memberi nasihat. Saya suka maceku selalu memberi nasihat. Jadi saya ingat semua nasihatnya, karena sewaktu-waktu dia memberi nasihat itu momennya pas, dia bicara saat momennya pas. Jadi mungkin itu yang saya ingat. Kalau dari bapakku sendiri itu mungkin kurang ada yang saya ingat, karena tidak ada yang cukup spesial begitu. Seberapa dekat hubungan Anda dengan orang tua Anda? Sangat dekat, karena kita tinggal sama. Jadi semua apa yang saya lakukan orang tua saya tahu, kecuali bapak saya. Baik, apakah orang tua Anda biasanya memberikan aturan atau batasan tertentu kepada Anda? Nah itu, orang tua saya bukan tipikal orang tua yang melarang dan mengekang. Orang tua saya membebaskan
dia memang bilang kepada saya berikan kepercayaan penuh kepada kamu, terserah kamu mau melakukan kepercayaan itu dengan baik atau tidak. Yang jelas saya sudah memenuhi apa yang seharusnya saya lakukan ke kamu, kepercayaan saya berikan. Jadi orang tua saya baik kalau masalah kepercayaan. Baik, bagaimana cara orang tua Anda menegur atau mendisiplinkan Anda ketika melakukan kesalahan? Nah, ketika saya melakukan kesalahan itu, orang tua saya cukup seperti menasehati, cuman terkadang pakai nada yang cukup tinggi juga kalau saya sudah berlebihan. Cuman orang tua saya bukan orang tua yang pemukul. Saya tidak pernah sama sekali rasa dipukul oleh orang tua saya. Saya kalau melakukan kesalahan, saya itu cukup dinasehati. Itu saja. Bagaimana reaksi orang tua ketika Anda melakukan kesalahan? Reaksi bapak itu ketika saya melakukan kesalahan marah. Bapak saya yang justru bernada tinggi. Cuman bapak saya juga yang setelah paling dia nada tinggi itu cuma 1 menit. Setelah itu dia baik lagi, dia bujuk lagi di saya. Terus kalau mama itu reaksinya lebih ke yang jelas dia sudah tanya, dia nasihati juga, tapi setelah itu ya udah bodo amat. Menurut Anda, bagaimana pengaruh cara pengasuhan tersebut terhadap diri Anda sekarang? Cara pengasuhan itu menurutku kalau bisa di rating 7/10, ada baik ada kurangnya. Karena dibalik kebebasan itu mungkin iya saya merasa baik, saya merasa puas. Cuman dibalik itu semua saya merasa juga kurang, karena terkadang juga kita mau dicari, mau ditanya apa yang sedang dirasakan, apalagi kalau saya lagi jauh dari orang tua aku. Oh iya, saya kalau lagi jauh dari orang tua aku, misalnya kalau saya lagi di Makassar itu karena orang tua saya dua-duanya itu pekerja, dia bekerja dari pagi sampai sore, jadi untuk ngobrolnya tuh susah. Terkadang dalam 1 hari itu jarang, cuman terkadang dalam 1 hari itu hanya 1 kali. Baik, sekarang saya akan menanyakan mengenai riwayat pendidikan Anda. Secara umum, bagaimana pengalaman Anda selama menjalani pendidikan di sekolah? Pendidikan di sekolah, kalau pendidikan TK, SD, yang menarik itu SD, karena SD itu saya SD dengan di situ SD ada mama, jadi itu cukup menarik. Karena hal menariknya itu kayak banyak hal-hal yang bisa saya lakukan tapi murid-murid lain tidak bisa dilakukan. Nah itu dan masalah dari segi pertemanan SD, SMP, SMA, saya lebih pilih ke SMA karena saya juga bukan tipikal orang yang mudah sekali bergaul. Tidak, saya tipikal orang yang kalau disapa baru ngomong. Tapi kalau di SMA itu saya ketemu dengan beberapa orang yang bisa buat Kak bicara lebih dari sebelum-sebelumnya. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam belajar di sekolah? Mungkin pernah, kalau pelajarannya lagi susah. Mata pelajaran apa yang paling Anda sukai? Yang paling saya sukai itu dari SMA, sosiologi. Mata pelajaran apa yang menurut Anda paling sulit? Paling sulit itu ya matematika. Baik, bagaimana hubungan Anda dengan teman-teman di sekolah? Hubungan dengan teman-teman di sekolah itu cukup baik. Seperti pada umumnya, pertemanan pada umumnya, kita saling berbicara dan
Support. mensupport satu sama lain. Kayak pertemanan pada umumnya, cuman di SMA memang baru saya rasakan pertemanan yang memang hampir 24/7. Sebelumnya itu belum. Baik, bagaimana hubungan Anda dengan guru-guru di sekolah? Hubungan dengan guru-guru di sekolah itu cukup baik, cuman pada suatu ketika mungkin ada yang kurang baik. Itu dari kenakalan saya sendiri. Karena saya pernah waktu sekolah saya pernah melakukan kenakalan seperti bolos, jadi mungkin itu yang kurang berkesan pada itu guru, dan itu membuat saya juga kurang baik sama itu, kurang berprasangka baik sama itu guru karena dia hukum saat itu. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan mengenai riwayat kesehatan fisik Anda. Bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi kesehatan Anda secara umum selama ini? Selama ini alhamdulillah sehat walafiat, cuman saya pernah masuk rumah sakit dari 2020 hampir setiap tahun 2020, 2021 dan 2022. Itu karena mungkin itu saja yang masuk rumah sakit. Tahun kemarin saya pernah masuk rumah sakit lagi setelah sekian lama. Terakhir di 2022 itu saya masuk lagi kemarin gara-gara DBD. Baik, apakah ada pengalaman terkait kondisi kesehatan yang cukup berkesan atau pernah mempengaruhi aktivitas Anda? Bisa Anda ceritakan? Nah, itu kembali lagi ke keluhan awal. Seharusnya itu berkesinambungan dengan fisik, karena yang tadi saya bilang yang seperti overthinking itu sampai mengganggu jam tidur, itu membuat fisikku sebagai seorang mahasiswa kalau pagi itu suka sakit kepala. Jadi itu mungkin yang saat ini saya alami. Jika Anda pernah mendapatkan perawatan medis atau dirawat di rumah sakit, bagaimana pengalaman tersebut terjadi? Tentunya itu yang paling parah itu dia kambuh saat jam 1 malam. Jadi di situ saya tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit oleh ayah saya. Dan itu tidak terjadi salah satu kali. Pada saat 2021, 2022 itu terjadi lagi, dan itu hampir, kalau itu kambuh hampir jam 12 ke atas malam. Bagaimana pengalaman tersebut terjadi? Pengalaman tersebut terjadi memang awalnya itu gara-gara selayaknya penyakit mah yang kita minum atau telat makan atau minum kopi itu kambuh. Tapi pada saat saya ingat di 2022 itu terjadi karena itu saya menguras pikiran, kayak ada pikiran yang berlarut-larut saya pikirkan pada saat malam itu, dan itu kambuh. Baik, bagaimana kondisi kesehatan anggota keluarga Anda secara umum? Secara umum kesehatan Bapak itu alhamdulillah sehat. Cuman yang bermasalah di sini tuh Ibu, karena saya sempat keluar masuk rumah sakit dalam 1 tahun itu. Saya bisa 5 kali ke atas saya keluar masuk rumah sakit menemani beliau karena sakit paru-paru. Baik, apakah ada keluhan kesehatan yang pernah atau sering Anda rasakan? Bisa Anda ceritakan? Nah, itu yang saat-saat ini yang lumayan sering terjadi itu seperti sakit kepala yang mungkin menurutku itu terjadi karena setiap aktivitasku berlebihan. Seperti aktivitas kuliah cukup padat sekali. Itu bisa menguras jam tidur juga, tambah pikiran juga. Banyak pemikiran yang tidak jelas, itu semua yang membuat kita sakit kepala menurutku.
Bagaimana pengalaman Anda dalam menghadapi atau mengatasi masalah kesehatan tersebut? Kalau itu kambuh, terkadang saya di Makassar toh jauh dari orang tua. Saya memang sedia obat dari apotek saja saya beli, itu memang saya sedia di rumah. Obat-obat dasar yang seharusnya memang disediakan itu saya minum terus saya cukup diam saja. Cuman kalau memang tidak bisa saya tahan, saya hubungi salah satu teman, dan itu pernah terjadi saat saya jauh dari orang tua. Bisa Anda ceritakan bagaimana awalnya Anda menyadari kondisi tersebut? Saya sadar itu ketika ini terjadi setiap hari terjadi, jadi kayak mengganggu. Jadi seharusnya saya bertanya juga sama dalam diriku, apa yang sebenarnya terjadi. Pertanyaan itu suka muncul dalam diriku, bilang, kenapa ini saya? Kenapa ini tiba-tiba begini? Kenapa tiba-tiba ini saya pikir, dan kenapa tiba-tiba saya sakit? Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami kondisi tersebut? Perasaannya itu campur aduk. Terkadang yang paling parahnya itu karena kita jauh dari orang tua. Jadi itu yang mengakibatkan seharusnya tidak separah itu, mungkin jadi separah itu. Bisa Anda ceritakan bagaimana cara Anda biasanya menjaga kesehatan dalam kehidupan sehari-hari? Saat ini saya bukan tipikal orang yang sangat menjaga kesehatan, tapi saya menjaga kesehatan itu dengan sehari-hari itu dengan tidak makan sembarangan dan tidak konsumsi gula secara berlebihan, dan yang paling mau saya perbaiki itu jam tidur. Bagaimana pengaruh kondisi tersebut terhadap aktivitas sehari-hari Anda? Itu sudah sangat-sangat mengganggu untuk saya sebagai seseorang mahasiswa yang beraktivitas pagi sampai sore, ketemu malam, ketemu pagi lagi. Itu sudah sangat-sangat mengganggu aktivitas. Bisa Anda ceritakan siapa saja yang biasanya membantu atau mendukung Anda ketika mengalami kondisi tersebut? Yang biasa membantu dan mendukung itu ya teman, karena saya jauh dari orang tua. Biasa ketika kambuh saya jauh dari orang tua, jadi saya sering menghubungi salah satu teman saya, teman kuliah yang lebih, menurut saya jaraknya lebih dekat dari rumah saya, atau teman saya yang memang saya sudah baku bawa dari dulu. Baik, sekarang saya akan menanyakan mengenai riwayat sosial Anda. Bagaimana hubungan Anda dengan teman-teman atau orang di sekitar Anda? Kalau secara sosial, menurut saya diri saya kurang secara sosial, karena teman menurutku itu bisa dihitung jari, dan dari ini yang bisa dihitung jari menurutku baik dan cukup nih. Bagaimana pengalaman Anda ketika berinteraksi atau bergaul dengan orang lain? Tergantung siapa. Kalau misal teman itu yang memang teman untuk saya, itu saya senang karena dapat lagi suasana baru, dan saya di situ bisa bercerita yang seharusnya yang saya pendam. Ada begitu bisa saya cerita, bisa saya sharing. Tapi kalau untuk orang-orang yang ketemunya mungkin bisa dihitung jari juga baru ketemunya, itu sangat risih, sangat risih. Biasanya kegiatan apa yang Anda lakukan bersama teman-teman Anda? Kegiatan yang saya lakukan sama teman itu yang paling sering untuk saat ini itu duduk, nongkrong, dan sharing. Bisa Anda ceritakan pengalaman yang paling berkesan dengan teman Anda? Pengalaman yang paling berkesan, jujur saya bukan tipikal orang yang menganggap
gampang menganggap sesuatu itu spesial. Itu susah untuk saya untuk menganggap sesuatu itu spesial. Jadi yang paling berkesan yang saat saya ingat itu sekarang mungkin, saya punya satu teman, terus saya pernah dihadiahi kado ulang tahun yang mungkin saat itu barang yang saat saya mau sekali. Jadi itu berkesan menurutku. Ketika berada di lingkungan baru, bagaimana perasaan Anda? Nah, ketika berada di lingkungan baru itu saya sangat jujur, sangat risih. Saya selalu menganggap diri saya, teman-teman yang saat ini yang saya punya itu sudah cukup. Jadi kalau lingkungan baru itu menurutku kayak risih begitu. Jadi kayak saya juga susah untuk menerima orang dalam hidupku, dan saya merasa orang juga susah terima dalam hidupnya. Jadi begitu nih. Bagaimana biasanya Anda memulai pertemanan dengan orang baru? Saya jarang memulai pertemanan. Mungkin orang jika dia menyapa Kak duluan, itu baru terjadi komunikasi, tapi kalau tidak ya tidak. Apakah Anda merasa nyaman berada dalam kelompok pertemanan? Mungkin kalau itu sudah cukup lama, kelompok itu sudah cukup lama ya, saya merasa nyaman. Jika terjadi konflik dengan teman, bagaimana biasanya Anda menyelesaikannya? Kalau terjadi konflik sama teman, saya tipikal orang yang dari dulu kalau terjadi konflik itu saya diam saja. Saya ya seperti yang tadi saya bilang, saya pernah marah sama suatu situasi, cuman tetap saya tidak tunjukkan. Saya tidak pernah menunjukkan bahwa saya marah. Jika pernah, bagaimana Anda menyelesaikan konflik tersebut? Mungkin kalau memang suatu hal yang menurutku ini bisa untuk dibilang, tapi menurutku yang bisa itu untuk dibilang adalah hal-hal yang tidak terlalu penting. Justru yang penting, yang krusial, yang untuk dibilang itu tidak saya bilang. Tapi untuk memecahkan itu saya diam saja. Menurut Anda, apa yang membuat hubungan pertemanan Anda dapat bertahan? Komunikasi. Karena saya tipikal orang yang kalau sudah tidak berkomunikasi sejak lama lagi, saya canggung lagi. Baik, sekarang saya akan menanyakan mengenai riwayat perkembangan Anda, mulai dari proses kelahiran. Apa yang Anda ketahui mengenai kondisi kehamilan ibu Anda sebelum Anda lahir? Waktu saya dihamilkan, yang saya ketahui itu ibuku tidak susah saya dihamilkan. Cuman mungkin yang susahnya itu karena beliau pernah mengidam makanan yang ada di luar negeri, susah untuk didapatkan di sini. Mungkin itu saja. Baik, bisa Anda ceritakan bagaimana proses kelahiran Anda berdasarkan cerita yang Anda dengar dari keluarga? Berdasarkan cerita yang saya dengar dari keluarga, saya salah satu anak yang lumayan lucu ceritanya. Susah untuk dilahirkan karena saya lahir di rumah nenek, di kasur, dan itu tepatnya pada jam 1 malam. Dan cerita yang saya dapatkan itu pada saat saya lahir itu kepalanya sudah keluar, tapi badannya tidak bisa. Jadi orang-orang di situ, keluarga, telepon ambulans, dan ambulansnya sudah datang di depan rumah, dan saya alhamdulillah keluar. Jadi saya tidak jadi ke rumah sakit. Bisa Anda ceritakan dari siapa Anda biasanya mengetahui cerita mengenai masa kelahiran Anda? Dulu saya suka dapat cerita dari nenek, tapi beliau sudah tidak ada, jadi sekarang dari tante.
Kalau dari ibu itu dia biasa cerita, cuman ibuku bukan tipe kalau orang yang se-excited itu untuk cerita. Cerita apa yang pernah Anda dengar dari keluhan keluarga mengenai masa kelahiran Anda? Masa kelahiranku itu ceritanya normal-normal aja, selayaknya anak-anak pada umumnya. Saya lahir 9 bulan dan oh iya, yang lucunya itu karena saya cucu pertama. Saya cucu pertama dari kedua belah pihak. Saya cucu pertama dari ayah, saya cucu pertama dari ibu. Jadi masih dalam kandungan saja saya orang-orang itu sudah kayak, oh dia lahir di sini, dia lahir di sini, dia lahir di sini. Jadi kayak begitu. Itu yang lucu menurutku. Baik. Bagaimana kondisi kesehatan Anda ketika baru lahir menurut cerita keluarga? Menurut cerita keluarga, kondisi kesehatan saya normal-normal saja. Saya lahir dengan berat dan tinggi yang normal. Tidak ada apa-apa. Cuma itu yang jadi masalahnya, bentuk kepalanya yang sedikit berbeda karena itu kan saya lumayan susah tadi untuk keluarnya, jadi ditarik, jadi susah. Itu aja. Bagaimana keluarga menggambarkan kondisi Anda ketika masih bayi? Seperti yang saya tadi bilang, saya cucu pertama dari kedua belah pihak. Semua cerita ketika masih bayi yang saya dapatkan itu sangat-sangat senang, sangat-sangat berkesan bahagia, karena cerita yang paling membekas dalam hidup saya itu yang saya ingat itu saya seperti diperebutkan, kayak sebentar mau di sini, sebentar mau diambil ini, mau diambil itu, jadi itu saja. Bagaimana kondisi kesehatan Anda ketika baru lahir menurut cerita keluarga? Ya ceritanya itu saya seperti bayi normal pada umumnya, tidak ada cerita yang alhamdulillah tidak ada cerita yang jelek-jelek. Yang ada tadi cerita lucu saja. Saya lahir dengan BB dan TB yang normal seperti bayi pada umumnya dan lahir 9 dalam waktu yang normal. Baik, apa yang Anda ketahui mengenai usia kehamilan ibu ketika Anda dilahirkan? Menurut ibu saya lahir pada usia normal 9 bulan lebih. 9 bulan lebih pada saat ibu saya berusia 26 tahun. Dan di situ masih sangat-sangat bugar dan saya lahir dengan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, sekarang saya akan menanyakan mengenai perkembangan fisik Anda. Bagaimana perkembangan fisik Anda sejak kecil menurut yang Anda ketahui? Kalau perkembangan fisik sejak kecil itu saya kalau fisik itu mengikut di gen keluarga bapak. Semua orangnya tinggi besar dan alhamdulillah baik, lengkap dan sehat. Apakah kondisi tersebut pernah membuat Anda kesulitan dalam aktivitas tertentu? Menurut saya tidak, karena semua saya syukuri, semua aktivitas juga bisa saya lakukan tanpa keterbatasan sama sekali. Apakah Anda pernah mengalami masalah kesehatan selama masa pertumbuhan? Masalah kesehatan, kalau masalah kesehatan yang lumayan krusial atau penting itu tidak, karena alhamdulillah saya selama ini merasakan sehat-sehat saja. Cuman itu tadi yang saya katakan, saya pernah ada riwayat MA dan DBD. Apakah Anda pernah mengalami keterlambatan dalam perkembangan fisik tertentu? Menurut cerita orang-orang keluarga saya, ceritanya itu saya terlambat jalan. Jadi saya yang dimana seharusnya anak bayi balita pada umumnya itu pada usia segitu sudah jalan, itu saya belum jalan.
saya lama, jadi saya lama merangkak. Baik, bagaimana aktivitas fisik Anda saat masih kecil, misalnya bermain atau berolahraga? Nah, itu aktivitas gara-gara saya sulit jalan, jadi orang-orang sekitarku tuh tahu nih bahwa saya mempunyai masalah di kaki dulu, jadi saya gampang sekali jatuh dulu. Oh ya, masa kecil juga saya pernah 2 kali keseleo kaki dan diurut. Dan itu yang menjadi keterbatasan kayaknya. Apakah ada kondisi kesehatan yang mempengaruhi aktivitas Anda saat kecil? Nah, itu tadi yang kondisi kesehatan kaki yang mungkin kurang terlambat sih, bukan kurang, cuman terlambat saja. Jadi itu nih saya lebih hati-hati sewaktu kecil untuk jalannya. Bagaimana cara keluarga membantu Anda saat ini? Untuk saat ini keluargaku bantu Kak, mungkin untuk kasih gimana support saja begitu, karena mungkin menurutnya keluargaku saya sudah besar nih, saya bisa berdiri di kakiku sendiri dan semua normal. Intinya keluargaku terutama keluarga inti, terutama orang tua, yang jelas dia support dari segi biaya, menurutnya aman. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan mengenai perkembangan mental Anda. Sejak kecil, bagaimana kemampuan Anda dalam memahami pelajaran di sekolah? Sejak kecil itu saya ingat sekali waktu SD, saya pernah dibilang, kan saya SD di SD ibu, ada ibu di situ, jadi tentunya guru-guru tahu saya bahwa saya anaknya ibu Pak Hira. Dan SD saya bukan tipikal anak yang cerdas, tapi saya bisa, tapi bukan anak yang cerdas, karena saya ingat sekali ada salah satu guru, dan saya ingat beliau guru matematika, dia terang-terangan bilang sama saya, kau belajar, mamamu guru, kenapa kau begitu? Dan itu saya sangat ingat sampai sekarang. Dan menurutku waktu SD memang saya biasa-biasa saja. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi atau belajar? Pernah, sering, karena saya tipikal orang yang baru bisa berpikir dan fokus itu ketika tidak ada suara dan gelap. Bagaimana prestasi akademik Anda selama di sekolah? Selama di sekolah itu, terutama di SD, itu tadi saya di SD tidak ada prestasi sama sekali, tidak ada yang bisa saya banggakan dari SD, karena saya hanyalah siswa yang datang begitu saja, datang dan belajar, tidak ada yang istimewa sejak SD. SMP, dari situ SMP saya mungkin dari perkataan guru tadi, sejujurnya itu saya pikir karena saya berpikir mama saya seorang guru, tentunya saya bisa mempelajari pelajaran terlebih dahulu dibanding teman-teman saya. Jadi itu saya lakukan semenjak saya SMP. Jadi SMP alhamdulillah itu sudah meningkat, sudah dapat peringkat 3 besar di kelas, dan itu berlanjut sampai SMA. Tapi waktu SD itu peringkat 1, 2, 3, 10 itu mungkin tidak masuk. Baik, mata pelajaran apa yang paling Anda sukai dan mengapa? Yang paling saya suka itu, enggak tahu kenapa, saya suka sosiologi, karena saya lihat-lihat diriku sebenarnya orang sosial. Saya suka hal-hal yang ada kaitannya dengan orang-orang sekitar, Tuhannya, dan diri dan sendiri. Baik, mata pelajaran apa yang paling sulit bagi Anda?
saya yang paling sulit menurutku itu mungkin matematika. Tapi saya suka juga matematika, cuman yang sedikit sulit itu yang matematika. Bagaimana cara Anda biasanya belajar? Cara saya belajar itu biasanya saya ke ruang, saya baru bisa berpikir ketika ruangan itu tenang, tidak ada sama sekali suara. Saya bukan tipikal orang yang belajar dengan menggunakan musik, tidak sama sekali. Saya tipikal orang yang belajar dengan mungkin saya menggunakan musik ketika mau menaikkan mood saja untuk belajar, tapi setelah mood saya naik, saya matikan itu musik lalu saya lanjutkan belajar. Baik, apakah Anda merasa mudah memahami pelajaran yang diberikan oleh guru? Alhamdulillah sejauh ini merasa mudah. Apakah pernah ada guru atau orang tua yang memberikan perhatian khusus terhadap kemampuan belajar Anda? Pernah, itu saya rasakan di SMP karena itu tadi mungkin wali kelas saya di situ ada maksud tujuan beliau ingin saya melihat potensi, mungkin beliau melihat potensi dalam diri saya, jadi beliau di situ menawarkan saya untuk beberapa lomba, dan dari situ menurutku dia ajar saya lebih dari teman-temanku yang lain. Baik, sekarang saya akan menanyakan mengenai perkembangan emosi. Biasanya bagaimana Anda mengekspresikan perasaan Anda? Dalam hal mengekspresikan perasaan, saya cukup sulit mungkin untuk mengekspresikan apa yang sebenarnya saya rasa. Cuman hal-hal yang tapi saya percaya setiap manusia itu perlu mengekspresikan apa yang mereka rasakan dalam bentuk yang berbeda. Dan yang saya pelajari dalam diri saya, yang saya lakukan untuk mengekspresikan perasaan itu mungkin dengan main HP dan menonton video. Saya sering sekali menonton podcast yang sesuai dengan judulnya, itu sesuai dengan apa yang saya rasa saat itu. Bagaimana perasaan Anda setelah menceritakan hal tersebut kepada orang lain? Tergantung siapa orangnya, tapi tentunya kalau saya sudah cerita hal tersebut kepada orang lain, tentunya itu orang cukup dekat dengan saya. Karena saya juga bukan tipe orang yang mudah cerita, jadi itu tentunya orangnya itu sudah terkhusus ini menurutku, dan rasanya itu ternyata setelah cerita itu lega, enak, ada kepuasan dalam tersendiri yang dirasakan. Cuman tetap ada ketakutan dalam diriku, bilang ini ceritaku mengganggu ndak dalam pikirannya atau tidak. Ketika marah, sedih, atau kecewa, apa yang biasanya Anda lakukan? Ketika saya marah, sedih, dan kecewa, tentunya saya sudah merasakan hal-hal tersebut, tapi yang saya lakukan itu saya diam, tetap lagi diam, dan berusaha untuk mengalihkan perasaan itu. Saya denial. Pada saat itu saya berusaha untuk tidak merasakan hal-hal itu. Saya malah memilih mengalihkannya dengan bermain HP atau diam atau tidur. Saya ketika merasakan sesuatu, saya pilih tidur. Apakah cara tersebut membantu Anda merasa lebih baik? Sangat-sangat membantu, karena menurut saya setelah saya tidur, saya bangun, hal tersebut tidak terasa berat seperti sebelum saya tidur. Apakah Anda mudah menceritakan perasaan Anda kepada orang lain? Tidak sama sekali. Bagaimana cara Anda menenangkan diri ketika sedang mengalami masalah? Ketika saya mengalami masalah itu saya cerita, cuman ke orang-orang tertentu tentunya,
dan saya tidak cerita sepenuhnya. Saya tetap cerita, masih ada yang saya tutupi. Saya tetap cerita ke dia. Ada yang part-part yang masih menurut ini tidak usah diceritakan, cuman sekedar ya udah saya sudah cerita. Tapi selain itu saya cukup memilih nangis. Tapi saya tidak tahu, saya kalau tipe orang yang rame itu, bahkan pada ada satu situasi yang seharusnya saya menangis karena sedih sekali toh, tapi tidak bisa keluar. Tapi di situasi yang mungkin tidak, ini seharusnya kenapa menangis, tidak harusnya menangis, tapi di situ keluar air matanya. Apakah ada seseorang yang biasanya Anda jadikan tempat bercerita ketika sedang mengalami kesulitan? Ada, cuman saya ini letak permasalahan saya juga, karena saya selalu mau menang, saya selalu mau diperhatikan. Saya tidak mengerti kalau orang tersebut mempunyai juga orang-orang dalam hidupnya. Itu letak egois saya menurutku. Apakah ada pengalaman yang membuat Anda belajar mengelola emosi? Banyak pengalaman yang membuat saya mengelola emosi, karena saya anak pertama. Tentunya kayak seperti dalam masalah konflik kekeluargaan juga, ketika saya sebenarnya harusnya bisa untuk emosi, tapi saya memilih tidak. Saya lebih memilih untuk menenangkan adik-adik saya. Dan di pertemanan juga bisa, saya pernah untuk sebenarnya emosi, cuman saya tidak memilih emosi karena orang yang saya temani beradu argumen itu terus mengatakan bahwa saya salah, ini letak kesalahannya begini, dan tubuhku seolah-olah oh iya, oke, saya salah. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan mengenai perkembangan sosial Anda. Bagaimana hubungan Anda dengan teman-teman sejak masa kecil? Saya tidak pernah memiliki teman yang lama. Dari kecil saya tidak pernah memiliki teman kecuali keluarga, karena kan keluarga. Untuk teman itu saya tidak pernah memiliki dalam jangka waktu yang lama, karena itu tadi saya tipikal orang yang kalau sudah komunikasinya sudah lama tidak berkomunikasi itu sudah cukup canggung lagi untuk menyapa duluan. Apakah Anda merasa mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru? Tidak, saya tidak merasa mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Terkadang saya hanya memaksa kalau memang itu perlu. Apakah Anda lebih suka beraktivitas sendiri atau bersama teman? Jujur, saya lebih suka bersama teman. Kalau temannya itu memang dekat dengan saya lebih suka, karena ada tidak sendiri, tapi ya itulah, terkadang jarang orang yang mau. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam menjalin pertemanan? Pernah. Saya pernah menjalani kesulitan dalam pertemanan yang signifikan, karena itu tadi mungkin saya tidak tahu letak permasalahannya di mana. Cuman masalah yang selalu muncul itu selalu saja saling menyalahkan, selalu melihat dari sisi salahnya saja menurutku. Dan egonya saya di sini dalam pertemanan ini, karena itu saya tidak mau saya terkadang mau diutamakan terus, tapi hal tersebut perasaan tersebut ada dalam diriku, karena menurutku saya berusaha juga untuk selalu ada untuk kau, jadi kenapa kau tidak
berusaha untuk melakukan hal yang sama. Apakah ada pengalaman yang paling berkesan dalam hubungan pertemanan Anda? Yang paling berkesan itu kurang. Cuman yang paling berkesan mungkin saat ini yang kurang baiknya itu aja, karena pernah terjadi perkelahian antara saya dan salah satu teman saya yang hampir juga sering setiap hari hal tersebut terjadi. Karena itu kita selalu melihat dari sisi salahnya saja. Bagaimana biasanya Anda menyelesaikan konflik dengan teman? Kembali lagi, kalau saya tipikal orang yang cukup diam. Cuman untuk satu teman yang saya maksud tadi ini biasa juga saya bilang, tapi tetap lagi saya bilang tidak semua yang ada dalam pikiran saya itu saya bilang, karena saya tahu dia tipikal orang yang saya bilang satu, dia sudah bilang 10. Saya malas dengan orang-orang begitu, jadi saya memilih diam. Baik, bagaimana biasanya Anda memulai percakapan atau berkenalan dengan orang baru? Saya jarang melakukan hal tersebut. Dengan memulai percakapan itu hampir jarang. Dengan orang baru bahkan jarang sekali. Cuman hal tersebut biasa saya lakukan mungkin dengan senyum, atau saya melakukan percakapan dengan orang baru itu ketika memang ada suatu kebutuhan yang akan saya tanyakan. Itu saja. Kalau tidak ada hal yang urgent, yang penting, saya tidak bakalan memulai. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan mengenai harapan dan rencana masa depan Anda. Apa harapan Anda terhadap masa depan Anda? Tentunya untuk gadis seumuran saya itu harapannya masih tinggi, masih besar. Saya sebagai anak pertama perempuan, cucu pertama dari kedua belah pihak, yang menurutku banyak sekali harapan yang saya pegang. Jadi harapan untuk diriku sendiri itu besar. Saya mau sukses, saya mau bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Dan dalam perjalanan saya itu banyak hal-hal yang seharusnya orang tua saya inginkan itu tertunda. Baik. Dan saya mau mengembalikan itu semua. Baik, tujuan apa yang ingin Anda capai dalam hidup Anda? Tujuan yang ingin saya capai dalam hidup itu simpel. Saya mau sukses dalam bidang apapun. Karena saya saat ini tidak memiliki bidang yang signifikan yang harus. Cuman dalam bidang apapun saya mau sukses. Cuman itu saya, tujuan saya untuk saat ini hanya semata-mata untuk kedua orang tua saya. Mengapa tujuan tersebut penting bagi Anda? Tujuan tersebut penting untuk saya karena mungkin pada saat saya mencapai tujuan itu baru saya menganggap diri saya, hidup saya berhasil. Kalau saya tidak mencapai tujuan itu, saya bakalan menganggap diri saya tidak berhasil. Baik, apa rencana yang sedang Anda persiapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya saya saat ini lagi menjalankan pendidikan. Itu termasuk salah satu rencana yang saya siapkan untuk mencapai tujuan tersebut, dan beribadah. Mungkin itu saja. Bagaimana perasaan Anda ketika memikirkan masa depan tersebut? Perasaan yang muncul ketika saya memikirkan masa depan itu campur aduk. Lagi-lagi ada senang ketika saya bayangkan semuanya tercapai, tapi ada sedih ketika saya bayangkan beratnya perjalanan ini. Dan ketika tidak semuanya tercapai, saya berjanji sama diri saya memilih untuk mengasingkan diri.
Apa langkah pertama yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Langkah pertama yang saya lakukan untuk mencapai tujuan tersebut yang ada dalam pikiran saya, berdoa. Saya percaya semuanya sudah diatur, namun saya bisa menawar lewat doa. Apa yang membuat Anda tetap termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut? Orang tua. Jika saya lihat orang tua, saya punya 1001 alasan untuk mencapai semuanya. Siapa yang biasanya memberikan dukungan kepada Anda dalam merencanakan masa depan? Dalam merencanakan masa depan, orang tua, beliau dukung semua apa yang saya lakukan, masa depan yang saya rancang. Saya saat ini tidak ada di jalan yang orang tua saya mau. Orang tua saya maunya saya A, tapi saya B. Tapi saya lihat orang tua saya tetap mendukung. Beliau tetap mencari bagaimana untuk saya bisa sukses di pilihan saya. Apa yang menurut Anda menjadi tantangan terbesar dalam mencapai tujuan tersebut? Tantangannya mungkin saya belum tahu apa tantangan terbesarnya. Cuman saat ini saya hanya bisa berusaha. Di pikiran saya hanya itu karena ini masih berproses, jadi prosesnya masih saya lakukan, dan tantangannya alhamdulillah belum ada yang menurutku tidak bisa, karena selalu saja saya berpikir pasti semuanya bisa dan itu akan saya dapatkan. Baik, apakah ada pengalaman lain yang menurut Anda penting untuk diceritakan? Apakah sudah cukup? Ya, cukup menurutku. Apakah ada hal yang belum sempat Anda sampaikan selama wawancara ini? Tidak, sudah saya sampaikan. Baik. Apakah ada pengalaman dalam hidup Anda yang menurut Anda sangat berpengaruh bagi diri Anda saat ini? Pengalaman yang sangat berpengaruh itu mungkin saat kan saya dirawat sama nenek. Jadi saat beliau tidak ada, itu mungkin yang sangat membekas, hanya itu yang membekas sampai sekarang. Dan saya dirawat sama nenek dan tante yang sudah menjadi ibu saya sendiri, tapi beliau dua-duanya mendahului. Itu yang sangat berbekas, dan yang saya pertanyakan kenapa kan dua orang ini cukup penting, bukan cukup penting, bahkan sangat-sangat penting dalam hidupku, tapi kenapa saya tidak mengeluarkan air mata sedikit pun saat beliau tidak ada. Saat beliau pergi, tidak ada air mata yang saya keluarkan sedikit pun. Itu yang saya pertanyakan. Baik, setelah saya wawancarai selama ini, apa yang Anda rasakan setelah saya wawancarai? Sebagai seorang yang jarang untuk mengungkapkan apa isi hati, saya akhirnya merasakan lagi hal yang jarang saya rasakan. Saya lega. Saya nggak tahu, tiba-tiba pikiran jadi ringan. Cuman itu tadi masih ada dalam pemikiranku yang nggak tahu bilang pada saat kamu tadi bertanya atau apa yang seharusnya bisa diceritakan lagi, dalam pikiranku bilang banyak ini itu tapi kita susah untuk diungkapkan. Baik, setelah wawancara ini, jika ada informasi yang saya butuhkan lebih lanjut, apakah Anda bersedia untuk saya hubungi? Bersedia. Baik, terima kasih banyak karena sudah bersedia berbagi cerita dan pengalaman selama wawancara ini.
Informasi yang Anda sampaikan sangat membantu dalam proses praktikum yang saya lakukan. Sebelum kita mengakhiri wawancara, apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan atau ceritakan yang mungkin belum sempat kita bahas? Mungkin menurutku itu saja tadi. Saya cuma mau minta saran. Bagaimana untuk saya menyikapi hal-hal yang seharusnya kayak di situasi ini seharusnya kayak saya marah. Bagaimana? Itu saya mungkin. Baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan keterbukaan Anda selama wawancara ini. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.